teman kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi yang menurut kami menarik. Menurut kalian, materi dan bagian apa yang menarik? Jadi kelompok kami mengambil 2 materi yang menurut kami menarik. Nah, materi yang pertama adalah mengenai value di bagian green marketing. Lalu kenapa itu menarik dan coba tolong berikan contoh. Karena green marketing itu cara pemasaran suatu perusahaan dengan mengacu pada praktek pemasaran produk dan layanan dengan fokus pada aspek lingkungan. Jadi, green marketing ini cara perusahaan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan mendorong perilaku konsumen yang lebih ramah lingkungan. Jadi, suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan strategi ini menekankan produk tersebut untuk dapat berupaya dalam mengurangi dampak buruk untuk lingkungan. Dengan hal itu, green marketing dapat membantu perusahaan untuk membangun citra positif di mata konsumen. Nah, jadi contohnya itu adalah produk hijau. Hijau adalah deterjen ramah lingkungan yang dibuat karena UMKM ini menyadari bahwa lingkungan dalam bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Banyaknya sampah yang tidak dapat didaur ulang dan terurai, rusaknya ekosistem, dan lain-lain. Hijau meluncurkan produk dengan menggunakan bahan non-toxic ingredients yang tidak mencemari lingkungan dan sama sekali tidak menghasilkan sampah dari produk maupun packagingnya. Selain hijau memasarkan deterjen ramah lingkungan, hijau mendorong masyarakat untuk hidup ramah lingkungan dengan cara memberikan edukasi bagaimana cara maupun tips-tips dalam merawat lingkungan. Contohnya mereka memberikan perbedaan menggunakan straw dan pasta straw, lalu penggunaan paper bag dan laundry bag. Jadi hijau tidak hanya memasarkan produk ramah lingkungan, tapi juga ikut serta mendorong masyarakat untuk hidup ramah lingkungan. Selanjutnya ke materi yang kedua. Materi yang kedua yang menurut kami menarik yaitu Consumer Behavior and Strategy Marketing. Garis besar isi materi, konsumen merupakan faktor penting perusahaan dalam upaya mendapatkan pendapatan utama dalam suatu bisnis. Perilaku konsumen mempengaruhi strategi pemasaran dengan cara yang beragam. Dengan memahami alasan di balik keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan upaya pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan audiens target. Faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk keputusan konsumen. Oleh karena itu, memahami perilaku konsumen membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas merek. Apa sih yang mencakup perilaku konsumen itu? Yang mencakup itu antara lain pengambilan keputusan, preferensi, sikap, dan respon yang dilakukan oleh konsumen. Lalu, perilaku konsumen memiliki peran penting dalam pembuatan strategi pemasaran yang dimana pemasar perlu memahami adalah apa yang bisa mendorong konsumen untuk memilih suatu produk atau layanan. Lalu selanjutnya di dalam materi ini terdapat konsep penting dalam memahami bagaimana perilaku konsumen terbentuk dan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, yaitu konsep the nature of customer behavior. Dalam konsep ini terdapat 2 aspek, yaitu aspek eksternal dan internal. Yang termasuk di dalam aspek eksternal adalah culture atau budaya, subculture, demografi, dan sebagainya. Yang termasuk di dalam aspek internal antara lain persepsi, pembelajaran, ingatan seseorang, dan motif seseorang. Lalu kami memilih materi ini menarik untuk kelompok kami karena sebagian besar dari kelompok kami tertarik dalam dunia bisnis nantinya. Maka dari itu kami memilih materi ini untuk kita pahami lebih dalam, yang mana nantinya akan berguna untuk kelangsungan bisnis masing-masing dari kami ke depannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.